kita kembali lagi nemenin kalian hari ini bersama Nesa dan Dias dan Yoi, apa kabar Nes? Baik Dias, lo yang apa kabar? Baik ya, bener. Minggu lalu habis camping gue. Oh, habis camping. Iya, tapi seneng udah banget. lama banget ya gak ketemu lo, asli. Udah nggak siaran bareng, kita tuh lama banget ya. Asli. Akhirnya gue baru menyadari apa bedanya lo sama kipas angin. Apa itu? Apa itu? Kipas angin tuh cuma bisa bikin angin, tapi kan lo bikin angin. Ada yang bikin angin, ada yang bikin angen. Bikin angin udah lama gak siaran sama dia. Iya, emang ya. Tapi hari ini hari Jumat ya. Waktunya kembali ke klub, tapi bukan klub malam, nanti dibubarin Satpol PP. Waduh, nanti nggak boleh buka selama PPKM ya. Tapi hari Jumat ini kembali ke klub masing-masing. Bener. Karena jeda internasional udah selesai. Ini makanya seneng banget ya, selalu ada temen gue 2 minggu ini. Minggu lalu Intan, sekarang Nesa. Iya, bener. Intan Nesa Iya. gitu. Gue sampai bingung, sampai pusing pilih yang mana. Jangan dipilih dong makanya. Yes, pilih yang mana nonton pertandingannya. Maksudnya gitu Jebret Tim. Kalau lo Nes, Gue sih udah pasti nanti nonton ini dong, Milan Lazio. Iya, Milan Lazio Iya. ada benar. Tapi ada juga nih di La Liga Cadiz lawan Real Sociedad ya, lebih itu nggak penting. Yo, tapi itu kan ada lagunya soalnya Cadiz tuh. Lagunya Afgan. Gimana sih? Terlalu Cadiz. sadis. Katanya denger-denger lo mau nyanyi, Dias. Oke, tapi nggak usah di forum ini. Kenapa? Nyanyinya di skip aja karena suara gue lo bisa dengarkan di podcast gue aja. Oh iya, ya, asik. jangan di sini. Nama podcastnya dong. Podcastnya namanya Podcast Ancur. Kalau di sini ngobrolin tentang bola, serius aja. Gue mah anaknya nggak pernah bercanda gitu soalnya Nes. Asik. Gue kirain lo mau ngeluarin single, katanya mau nyanyi. Rencananya ada duet gue antara sama Danila atau sama Cantika Abigail. Oh. Yoi, jadi gue ada duet sama mereka berdua. Tapi lo udah gak single kan? Gue nggak. Mau ngeluarin single. Single. Bisa lo, mungkin gue sama Panji nanti bisa nari-nari jadi Batavia Dancer. Bisa penari gila latar. ya. Jadi pokoknya mau ngasih demo musik ke label-label musik yang ada di Indonesia lah, doain ya. Iya. Semoga karir bernyanyi gue bisa lancar. Amin. Karena dia sih emang suaranya udah mantep banget lah pokoknya. Amin. Suaranya doang ya. Kalau gue sama Panji yang nyanyi sih di demo orang ya. Yang pastinya tapi kalau yang gak akan di demo ini sama kualitasnya, karena GeForce adalah kualitas yang luar biasa, tapi produknya produk Indonesia. Betul. Yes. Jadi buat kalian ya yang pecinta otomotif mau pakai kendaraannya ini supaya selalu prima kendaraannya, harus pakai GeForce. Kenapa? Karena GeForce adalah produk lokal yang pabriknya di Indonesia tapi kualitasnya luar biasa. Setuju. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Langsung aja kalau kalian mau beli di marketplace seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Yes, jangan lupa juga untuk follow langsung Instagramnya yang udah ada di layar kaca Jebret Tim nih, di @geforce_id untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya dari GeForce. Betul banget. Nah, kalau kalian nih ngerasa kayaknya gue cita-cita gue pengen jadi pandit deh. Yes. Kayaknya gue bisa banget deh jadi pandit. Nah, kita lagi buka kesempatan itu dia. Oh iya? Iya, jadi kita lagi mencari pandit. Kalian bisa daftar, caranya gampang banget. Tinggal buat aja video sepanjang 1 menit tentang prediksi kalian tentang suatu pertandingan. Ya. Lalu tinggal kalian upload aja di Instagram. Dan jangan lupa mention ke Jebret Media dan juga Bang Radot Valen. Jangan lupa jangan digembok Instagramnya. Betul, jangan lupa. Ada hashtagnya juga ya. Hashtagnya adalah DPI mencari pandit ya. Dan pastiin akun kalian bener nggak di private tadi. Kalau Nesa DM jadi nggak bisa kalau di private ya. Kita sebenarnya udah mantau-mantau juga beberapa nih yang udah ngirim-ngirim. Nanti kita kasih tahu contohnya. Oh, udah banyak ya. Betul. Jadi makin banyak di Indonesia nih, warga kita kan banyak banget, 260 juta warga Indonesia. Pasti ada pandit-pandit yang di sana yang belum mendapatkan panggung. Disdain sama Dewan Pandit Indonesia, kita kasih panggung di sini sama untuk kalian ya. Untung nyarinya pandit bukan host ya. Bukan. Kalau host jangan dulu ya. Jangan dulu ya. Saya rasa cukup sih. Bener, kalau hostnya makin banyak ntar gue jadi penonton bayaran stand up olahraga soalnya. Oke. Mungkin pada penasaran dia seperti apa sih, banyak banget yang udah daftar nih, kayak gimana sih videonya, gue juga mau ikutan daftar. Nah kita lihat ini dia video-videonya. Gua Hilmi akan menganalisa tim kesayangan gua, Manchester United. Kembalinya Cristiano Ronaldo ke MU, ini ibarat mantan kalau balikan. Berharap kenangan indah dapat terukir kembali, tapi lupa bahwa kondisi tak lagi sama. Selain Ronaldo, MU juga mendatangkan pemain yang berposisi sebagai sayap, bek, dan kiper. Padahal, lini tengah juga perlu dibenahi. MU butuh gelandang box-to-box yang mampu mengatur permainan dan yang paling penting, bisa konsisten. Ya nggak, Fred? Skuad inti MU musim ini salah satu yang terbaik, tapi tidak dengan pemain cadangannya. Karena mungkin kualitasnya jauh di bawah pemain inti, atau sang pelatih yang minim taktik tidak pandai merotasi pemain, bahkan mungkin keduanya benar. Untuk mengarungi musim dengan berbagai kompetisi, gue yakin MU bisa meraih banyak gelar. Kalau semua format kompetisinya seperti Community Shield, 1 kali bertanding langsung juara. Sekian analisa gue, jika terpilih gue ingin debat dengan Dias Danar. Terima kasih.
dia bisa bawa bola ke depan dan akhirnya progres. Ketika bola progres, maka ini juga akan ikut progres, fullback juga akan ikut progres. Di sini akan meninggalkan sekitar 1, 2, 3 pemain di belakang. Pivot ini dua-duanya naik untuk melakukan pressure dan bola berhasil ditaruh di sini dan akhirnya 2 center back yang terekspos. Ini adalah yang menjadi tantangan Manchester United pada musim ini, ya. Dan dia bisa muncul di antara center back dan fullback, dia bisa muncul di antara 2 center back misalnya, atau bahkan Ronaldo dia bisa berada di sini. Segini kurang lebih akan tercipta kotak yang sangat rapat. Jadi ketika bola dipindahkan ke pinggir, maka dibutuhkan 3 penyerang. Nah ini kan bisa, Ronaldo bisa press sini, Bruno bisa di sini sebagai false nine, dan Sancho bisa nge-press di sini. Akhirnya equal. Mau nggak mau, 4-4-2-nya seperti apa? Ya, Ronaldo, Cavani. Ya, ketika Ronaldo bermain dengan Cavani, tentu yang bermain di sini bisa Paul Pogba, di sini bisa Bruno. Yes, itu dia pembahasannya Bang Bes ya tentang Cristiano Ronaldo yang udah bergabung bersama dengan MU kembali di In-Depth yang udah bisa disaksikan di Jebret Media TV. Terus tadi juga ada di peserta DPI mencari pundit, itu adalah salah satu fans The Barcelona. Jadi kita emang lihat semuanya. Ini pertanyaannya kenapa lo mau debatnya sama gue? Debatnya sama pandit yang lain, kan gue nggak host di sini. Sama yang lain nggak berani dia. Sama yang lain nggak berani sama gue. Gue bilangin loh sama abang gue. Ya gitu. Oke, kita mudah-mudahan terus ngirimin aja ya Jebret Tim ya. Kita lihat kok semuanya, kita seleksi dan kita audisi semuanya. Siapa tahu emang rezeki Kabu menjadi pundit dan kita berikan panggung di Dewan Pundit Indonesia. Sudah ada Bang Harpa, selamat sore Bang Harpa, selamat malam. Ada Coach Justin juga, halo Coach, apa kabar Coach? Siap. Coach Justin dan Bung Harpa, hari ini kita pengen ngobrol sama Jebret Tim. Ini AC-nya tolong dikecilin dong, lu mau gue jadi batu apa? Dari tadi coba dikecilin tapi ini nggak bisa Anginnya kesini dikecilin. pula. Akhirnya kegedean, AC-nya kegedean. Ya, jangan kedinginan. Yoi. Untung gue udah pakai ini. Oh iya bener, ini kita antisipasi sebenarnya. Jadi Coach Justin yang belum antisipasi. Ini kemarin kalau gue lihat ada beberapa komen-komen juga di Jebret Media TV ya saat ada DPI English version gitu, gue jadi pengen bergabung gitu. Kayak like, you know what I mean, is the best for you guys, alright. Bener ya. Oke, gue gak mau bahas itu, tapi kita pengen ngobrol tentang pertandingan yang udah kembali liga-liga di Eropa, ya. Langsung dingin ya, Bang Harpa ya. Dibuka dengan City melawan Leicester, Manchester City melawan Leicester City nanti di Liga Inggris. Gue pengen minta pendapatnya. Ini dari timnas Brazil ada Ederson yang nggak bisa main, kemudian kiper cadangannya juga kena COVID pasca membela timnas Amerika. Kiper ketiga dari City yang akan bermain kayaknya untuk di Liga Inggris di minggu ini. Apa yang akan terjadi dengan Manchester City terlebih dahulu deh, Coach Justin? Gue bilang nggak masalah. Mereka kebobolan 10, cetak 11, still win the game. Iya kan? sih. Dan mereka punya banyak pemain yang berkualitas. Ferran Torres sudah on fire, Grealish kalau ditaruh di sayap kiri, oke, punya kontribusi asal jangan di belakang striker aja. Kevin De Bruyne mungkin bisa start dari awal. Dan gue rasa nggak ada masalah. Kalau soal striker kan mereka bergantian. Bahkan Kevin De Bruyne sering juga bermain sebagai false nine. Oke, kalau dari sisi back berarti menurut Bang Harpa gimana? Ini, Apakah membahayakan kalau kiper nggak dilihat? Sebenarnya kan ini media aja yang memblow up bahwa kiper ketiga ini City bakal gimana gitu kan. Terus sekarang kita lihat dari statistik, dari data, dari permainan juga. 3 pertandingan awal itu tahu nggak berapa shot on goal ke gawang City? Berapa? Cuman 1. Oke. Itu waktu lawan, 2 waktu lawan Spurs. Jadi 1 Ya gol. itu sih nggak heran itu. Iya justru itu. Ya pertandingan pertama tuh ya. Terus pertandingan kedua, ketiga nggak ada shot on goal sama sekali. Jadi mau kiper kedua, ketiga sebenarnya buat gue tuh bukan isu. Ya, Cuman betul. karena orang menganggap wah ini gimana nih kiper ketiga Scott Carson segala macam gitu. Nah sekarang yang mungkin jadi sedikit tantangan adalah gini. Secara skill kita mungkin sepakat dia di bawahnya Ederson. Cuman memang kadang ada begini Dias. Back itu ketika lu lihat di belakang lu Alisson Becker, lu akan lebih pede. Atau Ederson Moraes gitu Atau ya. Ederson. Nah kalau lihat itu kayak gini kan, Ah. ya maksudnya lu agak kayak oke gitu. Walaupun tetap sebenarnya ini kiper sebenarnya nggak jelek-jelek amat gitu loh. Cuman emang kalau Udah tua juga sih. Tua Ya, dan jam terbangnya Cuma aja jam ya. terbangnya bagus. Iya betul. Nah waktu lawan Newcastle juga kan akhir musim lalu, walaupun memang itu udah nggak pertandingan yang penting ya. Kebobolan. Kebobolan, tapi kebobolannya 1 penalti,
satu bener-bener long shot, satu lagi rebound penalti dari Joe Willock. Jadi sebenarnya di pertandingan itu lumayan bagus. Cuman ya lagi-lagi kembali lagi, selama lu ada Diaz di sana, selama ada Kyle Walker dan sebagainya, gua rasa nggak ada masalah. Mungkin tadi kayak kata Coach bilang kebobolan 1 tapi bisa golin 4. Oke, coba kita ngobrolin tentang lini depannya Manchester City. Iya. Apa yang Nah, akan ini. dikasih sama Pep Guardiola untuk di pekan ketiga ini? Ferran Torres yang tadi Coach Justin juga bilang ya, apakah formasi ini yang mungkin akan terus digunakan untuk saat ini? Sterling akan main nggak ya, Coach? Karena Grealish kan oke tuh Gue di sih sebelah kalau kiri. jadi Pep gue nggak mainin. Pemain itu Sterling itu cuma bagus buat timnas Inggris ya, karena emang levelnya timnas Inggris. Tapi kalau lu punya Grealish dan Mahrez di sayap, ya gue mainin mereka berdua. Dan di tengah ya bisa Torres, bisa siapa. Bahkan kalau gue bilang Kevin De Bruyne juga bisa di situ. Lumayan dengan Gundogan dan Bernardo Silva di tengah. Ya jadi gue tidak melihat masalah. Squad City ini begitu kaya juga di bench. Jadi Dalam ya? Dalam banget, dan mereka punya, kalau tim itu rata-rata punya ya 14-15 pemain yang selevel ya. City punya 24 pemain yang selevel. Jadi mau kiper 1, 2, 3 mau siapa cedera pun nggak masalah. Ya mungkin ini juga menjelaskan kenapa Pep Guardiola musim transfer kemarin beli Grealish ya. Karena sebenarnya kan lini senangnya mereka kan udah cukup banyak lah. Gua nggak bilang oke, ada Mahrez, ada Bernardo Silva, ada De Bruyne, Belum Foden. dan banyak lah ya. Nah, cuman memang gua rasa satu pemikiran Pep kenapa dia beli Grealish juga salah satunya selain dia local boy, maksudnya orang Inggris, tapi juga ini kan COVID. Ya kan, kita nggak pernah tahu nih, kayak kiper kan satu masalah karena COVID. Ya, COVID dua-duanya intinya. Iya, ada yang langsung, ada yang enggak. Iya kan? benar. Nah, ada yang kena COVID gara-gara peraturan, ada yang kena emang sakit. langsung Iya. tested positif kan. Jadi mungkin ini juga alasan kenapa dia beli Grealish, dan dalam situasi seperti ini Gapsu kan nggak bisa main, jadi di situ dia bisa rotasi, masukin Grealish yang mungkin Sterling mau nggak mau dipasang, walaupun kata Coach Ya, oke. untuk timnas. Let's talk about Ferran Torres. Ya, ini apakah menjawab pertanyaan fans dari City yang kayaknya kalau nggak dapet Harry Kane akan gimana lini depannya? Apakah Ferran Torres cukup dan bisa konsisten Enggak. dengan penampilan yang kemarin Enggak, itu, Coach? Kita ini di meja ini bukan paranormal. Jadi kalau kita bicara bakat, iya dia punya. But still dia terlalu muda. Di timnas Spanyol pun sering nggak konsisten. Tapi kalau lagi bagus banget. Artinya dengan pemain muda, lo harus kasih kesempatan bermain banyak. Kalau dia pun seandainya ya, Pep memang memproyeksikan dia sebagai striker, dia main 3 match jelek, tetap pertahankan. Tetap dipakai terus. Iya, karena pemain itu kan butuh waktu juga untuk beradaptasi dengan role-nya. Tapi apakah Ferran Torres bisa? Gue bilang bisa. Bisa. Gue bilang bisa. Bang Arpa? Gini, kalau gue pernah dengar pelatih siapa yang ngomong. Jadi pelatih itu selalu kalau dikatakan lu cukup nggak skuadnya, selalu kurang. Kalau bisa beli lagi gitu. Tapi kan selalu berhadapan dengan manajemen kan, ada budget di sana. Jadi ketika Kecuali Klopp bilang nggak, kita nggak butuh pemain. Iya. Ntar gue bahas juga itu tuh. Oke. Dikit, kenapa Klopp bisa bilang gitu nih? kalau tadi lu bilang nggak ada Harry Kane gimana? Ya mau nggak mau dia memang situasi itulah yang harus dihadapi dan harus dia trade dengan semaksimal mungkin gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada Harry Kane akan lebih baik? Gua rasa sih iya harusnya. Ya ya. iyalah. Nah, cuman dengan yang ada ini ya dia harus maksimalkan. Iya, Dan gua betul. rasa nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah dengan Manchester City iya, berarti iya. ya? Iya, tinggal gimana dia kan ada beberapa kompetisi nanti mulai September ini ya. Nah, Ya. itu mungkin tantangannya. Kalau cedera, kartu merah dan sebagainya. Justru Covid. permainan Pep ini kan banyak sekali dari tengah. Tengah itu tidak hanya mendistribusikan bola, tapi juga bisa penetrasi dan finishing. Yang paling penting lebih di tengah. Gue kebayang kalau mereka nggak punya Gundogan atau cedera Gundogan, Silva dan Kevin De Bruyne, Bisa jadi kelahnya malah di situ. Iya, bahaya. Tapi kalau cuma masalah pemain depan, pemain tengah bisa cetak gol kok. Ya. Nggak harus pemain depan. Kalau masalah kiper backnya juga cukup rapat dan Iya, bagus iya, kok. iya. Gitu. Jadi untuk City ini sebenarnya Ya, Kyle Walker luar biasa. Untuk gue nggak ada alasan untuk nggak menang lawan Yes. Leicester. Kecuali mereka tahun lalu kalah kalau nggak salah ya. Iya. Dengan counter. Nah ini harus diantisipasi counternya. Nah, Leicester akan bermain seperti apa? Apakah tetap Ya, sama. dengan gayanya Leicester pada Parkir bis counter lewat sayap. itu aja yang bisa Iya, dilakukan? iya. Tapi kalau Leicester ini yang gue salut ya,
Jujur gue pas main Fantasy League ini nggak ngelihat seorang Vardy nih. Gue lebih ngeliat Iheanacho-nya kan, karena setengah musim tahun lalu Sempat bagus. sempet bagus. Iya. Jadi wah ini Vardy gue bilang udah 34, 35. Ini kayak saatnya untuk gue beli Iheanacho. Ternyata Blok. jeblok. Tapi memang nggak dipasang juga dari awal. Gue juga terus terang nggak tahu. Mungkin memang gaya main di Brendan Rodgers ini tidak memungkinkan di yang musim sekarang ini dengan gayanya si Iheanacho. Karena kan tadi serangan balik lu perlu pemain yang suka bola daerah kayak si Vardy. Iya, diumpan ke jauh Nah, mana. itu paling suka lari. dia kan. Ini striker jadul sebenarnya. Jadi ya benar tadi salah satu triggernya si Leicester bisa ngagetin si City adalah serangan baliknya nanti yang katalisatornya si Vardy ini. Tapi harusnya mereka belajar dari musim lalu ya, bahwa bagaimana mengantisipasi Vardy, terutama bek kanannya jangan terlalu come up. Jadi disitulah Titik lemahnya bisa iya, jadi. Stones kan bisa menjadi backup ya. Tapi Walker harus tetap waspada terhadap Vardy karena dia lebih suka di sayap kiri. Iya, kan. daerah kiri Iya, kan masuk ke tengah. Masuknya ke tengah. Karena shooting secara kanan. speed Walker bisa ketinggalan nih kalau Iya, sama Vardy. betul. Ini yang Makanya harus Stone-nya diantisipasi. bisa jadi backup karena wingback-nya itu kan selalu naik. Nah, ini sebenarnya hal kecil. Harusnya Pep tidak terlalu kepala batu kan. Pep juga sering, gue nggak peduli lawan gue siapa, this is my game. Iya. Lu adaptasi sama gue, bukan gue ke lu. Ya, dan maka dari itu berapa kali gagal, kalah, kena counter karena Pep begitu. Cuman ujungnya memang tetap juara. Ya, Dan, City is City. Ya, dan kalau seandainya Walker lebih waspada dengan dia, si Vardy ini kan nggak tiap match cetak gol. Nggak akan kemana-mana tiap nih, match kalau- main selalu bagus. Berarti kunci Manchester City ada di bek kanan nanti untuk mengantisipasi Iya. seorang Iya. Jamie Gua bilang Vardy. iya. Dan Ya. kuncinya juga 2 pertandingan ke depan dia harus menang nih. Karena lawan Leicester away, kemudian dia jamu Southampton. Setelah itu nih real match mereka lawan Chelsea sama Liverpool. Away dua-duanya. Nah, Pekan ke-6 sama 7. Iya. Nah, jadi kalau dari sekarang dia nggak hilang poin, ya maksimal menang-menang, mungkin dia akan lebih percaya diri ngadepin Chelsea sama Liverpool di di pekan kedepannya. ke-6 sama 7. oke, jangan lupa juga kan nanti juga buat Manchester City ini juga satu inian besar juga ya, coba besar juga dengan beberapa pemain mungkin dari Brazil belum tahu bisa bergabungnya kapan. Bisa jadi di pekan kedua udah bisa bergabung di minggu ke depan Iya. atau di minggu berikutnya. Kalau- dengan kondisi Next fit. week harusnya Next bisa. week harusnya udah bisa ya. Iya. Kalau itu dia, kalaupun next week nggak bisa, nggak terlalu masalah karena lawannya Southampton ya. Oke. With all due respect Enggak, ya. karena masalah karantina juga kan. Iya, Iya, peraturan hari. negara Itu yang kan, ini bingung, peraturan iya. negaranya Iya. Brazil kan kemarin ramai sempat dibahas juga tuh di YouTube-nya Coach Justin juga ya. Oke, berarti kalau dari prediksi pertandingan sebenarnya City nggak jadi masalah untuk kehilangan seorang kiper. Jadinya untuk City kayaknya menang-menang lancar-lancar aja. Iya, gue bilang iya. Lancar-lancar aja. Tapi apa yang terjadi ya dengan rekan satu kotanya itu Manchester United yang sudah kedatangan Cristiano Ronaldo kembali? Apakah Ronaldo ini udah siap menyambut pakai rebana ya? Pakai Iya, debus. pakai debus langsung wah. Pokoknya sambutannya pasti luar biasa, kita bisa ngebayangin kembalinya ke Theater of Dream dari seorang Cristiano Ronaldo. Ini balik, apakah akan dipercaya langsung dari menit awal untuk menggairahkan permainan Manchester United dari awal atau gimana? Bang Rahmat dulu. Kalau gue bilang sih, kalau lu seorang pelatih Ronaldo, masa lu nggak mainin dari awal? Iya, Menurut secara gua. kesehatan latihan Dan udah dia full kan gitu fit ya. kan, nggak ada masalah kecuali memang dia nggak fit, ada masalah atau mungkin baru terbang dari Amerika Latin habis Liburan dulu atau apa gitu, liburan enggak atau ya? habis bela negara kan nggak fit. Dia udah latihan kalau nggak salah 3 hari ya, 3 hari dan udah ini bukan rumah baru buat dia, bukan rumah lama buat entar dulu ya, bukan rumah baru buat dia kan. Yes. Jadi hanya sekedar aklimatisasi, gua rasa sih nggak ada alasan untuk cadangin dia lah. Coach setuju? Langsung. Kan harus ada adaptasi juga, Coach. Gue rasa seorang Ronaldo dengan sistem old schoolnya Ole nggak perlu banyak adaptasi. Cuman gue bilang sih dia dicadangkan dulu. Cadangkan dulu. Dia dicadangkan dulu karena memang dia pemain baru dan rata-rata pemain baru begitu. Jadi mungkin di mid 60 kayak gitu dia akan masuk. Tapi gue pribadi I'm looking forward to matchnya MU dengan Varane dan dia karena ekspektasi fans MU itu kan besar sekali ya. Setuju setiap tahun ya. Dan 4 tahun zero trophy mereka sekarang berharap kalau baca timelinenya di Twitter itu kan seolah-olah mereka akan meraih semua trofi Di tahun ini, benar Bang. Kenapa di ketawa-tawa? tahun ini. Dan ya gue bilang dan sampai sekarang pun gue tetap berani
siapa yang berani taruhan sama gue kalau MU itu nggak bakalan juara? Tuh, Nggak, gue nggak kepancing. tuh, ayo. Lu kenapa ketawa-tawa? Kenapa tadi? Nggak, Pengen maksudnya, tahu. Ya lucu aja, coach ini kan kalau ngasih apa namanya pandangan MU gimana lah gitu lah ya. Tapi anyway, gue mau bilang gini, inilah maksudnya daya tariknya Ronaldo gitu. You like it or not, ya ketika Ronaldo main, bahkan seorang coach ini yang apa ya gue bilang ya, against apa opposite lah ya gue bilang dengan Ole dengan MU aja, dia bilang tadi kan, I'm looking forward to see him play. Ronaldo. Kan? Ronaldo. Jadi inilah lagi-lagi kita belum bicara skill dulu, belum bicara apa yang bisa dilakukan, apakah dia bisa sukses atau enggak, tapi semua orang nggak sabaran, termasuk lu kan pasti. Enggak, gue enggak ada tertarik-tariknya gue. Iya enggak, gue enggak ada tertarik-tariknya gue Liverpool. Gue sangat tertarik melihat MU. Serius, gue sangat tertarik melihat Ronaldo di MU seperti apa bermainnya. Penasaran lah. Tapi kalau tadi Bang Harpa bilang lo selalu against Ole, setuju. Nggak setuju. Itu kenapa? Karena kalau MU main bagus pun gue dukung. Tapi tetap salah Ole. Mayoritas lebih sering nggak main bagus. Main bagus sebagai sistem ya. Mereka menang itu murni karena skill individu. Bang Harpa Itu yang setuju gue kritik, bukan Bang menang Harpa kalah. gimana? Jangan Setuju nggak? ngadu-ngadu gua. Lo bukan, gue pengen nanya, gue dari Nggak. pandangan lo gimana sebagai pandit melihat Kalau gue Chelsea bilang tadi? ya gini, MU ini kan masih struggling setelah Alex Ferguson pergi, masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai Ya, sekarang ya, ya, masih. ya. Betul. Gitu. Mereka belum mendapatkan apa ya? Dulu itu kan kalau tim ketemu MU itu udah takut duluan kan, harus diakui lah itu. Mereka Iya. sepertinya ketika mereka tertinggal 0-1 pun menit 90 sepertinya orang belum yakin mereka akan kalah. Iya. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh belum ada. Nah, memang perdebatannya berapa kali gue juga sama Koci sama Panji juga soal dia Ronaldo bisa nggak sih memenuhi missing puzzle-nya itu atau enggak gitu. Yang gue suka itu statement dari Ronaldo gendut. Ronaldo. The real Ronaldo. Ronaldo Nazario dari The real Ronaldo. Dia Iya, bilang, mainan. gue 5 tahun main di Madrid dengan Los Galacticos, gue nggak pernah menang Champions League. Kata si Ronaldo. Kata Ronaldo. Oke. Dan dia pun juga bilang dia sama Roy Keane sama gue sependapat. MU nggak bakalan jadi juara. Nah, lu gimana? MU Juaranya akan jadi apa nih? juara. Juara Premier Juaranya League apa? apa? Premier Ya, League? ya iyalah kalau UCL? kita bicara level MU ya Premier League lah. sama UCL lah. Dan nggak ada yang bisa dapat juara dua-duanya. Memang susah lah, karena bukan gue bilang nggak bisa atau bisa ya, memang susah. Lu lihat Ronaldo di Juve lah, top skor terus. Apa yang dia dapat? Peringkat 2. Juara juga kan tahun lalu. Kemarin di hari terakhir peringkat 4. Peringkat 4 bahkan Di hari terakhir. Sebelum iya. Iya. Itu dia Jadi makanya. sehebat apa Ronaldo? Tapi Ronaldo ini kan yang sebenarnya diomongin sama Bang Ibnu Jamil tuh waktu itu coach episode 100-nya DPI coach. MU butuh seorang pemimpin, leader. Nah, ini sebenarnya lebih dibutuhkan di MU, di squadnya MU sekarang. Kalau Itu gue bisa terima. bisa diterima dan itu emang Itu gue bisa dibutuhkan. terima. Cuman, nah ini mungkin gue beda pendapat sama Harpa ya. Mental itu lu punya atau tidak, itu dari kecil lu didik. Lu bisa moral ngedrop. Oke? Ini yang si Mardel nggak paham bedanya mental dan moral. Lu bisa moral lu ngedrop, tapi kalau mental lu kuat, Tetap akan balik lagi, akan. bounce Dan itu back. nggak ngaruh dengan leader atau enggak. Kontribusi Ronaldo 5-10%, nggak lebih dari itu. Balik lagi orang ya. Kalau lu Kalau gimana? gitu gue ganti aja katanya. Gimana? Aura. jadi Oke. jadi maksudnya ketika ada seseorang itu vibes apa yang bisa diciptakan sama dia gitu loh. Itu aja deh bahasa gue. Jadi leadership gue atau apapun itu yang membuat rekan setimnya itu merasa ini nih yang kita cari selama ini gitu loh. Gue selalu ngasih contoh waktu dia di Portugal 2016 kan. Semua orang tahu bagaimana dia bisa mengangkat moral tim itu kan. Kemudian waktu dia di MU juga kita lihat ya ketika dia marah-marah di final 2008 kalau nggak salah di Rusia, dia kan juga ngasih kontribusi itu kan kelihatan gitu loh kontribusi dia sebagai individu. Kalau tuh. ini gue setuju. Gue juga setuju bahwa Ronaldo bisa memberikan kontribusi, bisa mengangkat. Varane gue masih tanda tanya. Tanda tanya ya. Sancho lagi. Tapi ya kalau Sancho gue udah bilang udah berbulan-bulan Ya, kali. kalau- Gue bilang Greenwood lebih bagus daripada Sancho. Makanya Oke. gue bingung beli Kalau- cadangan 90 iya. juta. Tapi oke lah. Kalau Sancho itu memang lagi-lagi selalu gue bilang ini mungkin lebih kepada marketing atau mau menunjukkan the power financially ya dari MU itu yang gue bilang tuh. Tapi nggak gitu juga kali caranya. Justru itu makanya aneh dia beli Sancho. Dibeli kan. Sancho, Nah kalau aneh nih. Varane sih gue bilang dengan It's a good buy. Iya. Varane itu bagus. maksudnya kalau orang ditanya Lindelof sama Varane, oh ya pelatih Di, semua. di atas kertas. Cuman ini kan team play, teamwork. Ya kita belum tahu memang. Nah, itu yang kita belum tahu. aja. Dan
gue pertanyakan sampai detik ini, gue pertanyakan apa iya Madrid setolol itu melepas Varane dengan harga cuma 45 juta? Nggak mungkin, pasti ada sesuatu make di balik sense, itu. iya. Oke. Tapi gue penasaran dan juga tertarik tadi obrolannya Bang Harpa tentang Ronaldo yang ada di pinggir lapangan saat di 2016. Iya. Mengangkat moral, iya. Tapi karena mungkin pemain-pemain Portugal mentalnya udah bagus. Nah, yang tadi Coach bilang nih, gue menarik juga. Menurut lu Bang Harpa, mental pemain MU saat ini, apakah udah sebagus itu dengan Bagus. dinaikinnya moral? Gue balik? bilang bagus, secara mentalnya. mental. MU itu punya squad untuk gue ya, yang bisa bersaing dengan City, Chelsea maupun Liverpool. Oke? Secara squad. Secara squad. Kalau 1-2 cedera pun nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan cuman sistemnya itu terlalu old school, terlalu Bruno Fernandes sentris. Dan kita juga lihat di timnas Portugal, Bruno Fernandes itu setiap match diganti. Ngerti nggak? Ya. Sebelum Bruno Fernandes datang, sistem nggak berubah. Tapi dia tempatkan Lingard atau Pereira. Di tempatnya Bruno Di saat tempatnya ini. Bruno yang gagal. Akhirnya dia beli Bruno, artinya baru berjalan sistemnya. Tapi sistem kan nggak dirubah. Dia beli Van de Beek. Van de Beek itu 11-12 sama Lingard. Bukan playmaker, ngerti nggak? Iya. Nggak jalan juga. Jadi sebenarnya yang bisa gantiin si Bruno itu cuma satu. Yang nggak pernah dimainin, Mata. Juan Mata. Iya, yang nggak pernah dimainin. But that's okay. Karena ini orang kayaknya susah cedera, ngerti nggak? Nah pertanyaan gue kan adalah, apakah bola selalu ke Bruno Fernandes sekarang atau sekarang lebih ke Ronaldo? Gimana Bang Harpa? Siapa yang ambil free kick? Siapa yang ambil penalti? Iya. Itu kan Pertanyaan akan gua penting. jawab. Iya, Ya, gimana? jadi pertama gini, kalau kita lihat progres Man United ini kan relatif bagus. Dalam 2-3 tahun terakhir mereka selalu pelan-pelan naik ya di Premier League. Peringkat 3, 2, bahkan sebelumnya mungkin peringkat 4 kalau nggak salah, 3 tahun lalu gue lupa. Dan tahun lalu peringkat 2, ya kan? Artinya ada progres. Kemudian mereka melengkapi missing puzzle tadi soal klasik number 9 sebagai striker dan juga leadership dia dan sebagainya. Nah, cuman yang orang ingat yang kedua, orang mungkin mikir penalti akan diambil Ronaldo, free kick akan diambil Ronaldo. Tapi nanti dulu nih, ini satu yang harus diingat. Gue baca statistiknya, Iya. di Juventus satu free kick yang dia ciptakan gol itu dari 15 kali percobaan. 1/15. 1/15. Ini orang yang lupa. AC nyalain. Artinya apa? Dia kontribusinya untuk free kick ini nggak seperti dulu yang kita ingat ketika dia tahu kan waktu setiap dia mau ngambil free kick dia neror lawan. Semua takut saat semua dia mau takut ngambil dan free memang kick. akurasinya luar biasa. Nah ini yang mungkin usia juga nggak bisa bohong atau gimana gue nggak ngerti, yang nggak ada lagi dibandingkan Ronaldo let's say 3-4 tahun lalu gitu. Tapi gue rasa cara dia ambil posisi, cara dia finishingnya, klinikalnya, mungkin itu yang bisa mengisi kekosongan di depan dari. Tapi ini Liga Inggris. Ini bukan Serie A. Dan pada saat dia pindah dari La Liga sudah kelihatan dia menurun. Dia sekarang tinggal finisher. Bukan kayak dulu main Bukan dari kayak jauh dulu. sprint, Dan gocek-gocek. defense Serie A itu udah bukan Catenaccio lagi. Udah nggak ada. Oke, mereka lebih space-nya dia lebih banyak dapat lah. Liga Inggris jauh lebih ketat. And he beda kalau dia 19 20 21 22 sebelum pas dia cabut. Sekarang dia 36. Ngaruh banget. Mungkin gue setuju dengan Rooney yang bilang Ronaldo bisa main sampai umur 40 bisa. Gue setuju, cuman sebagai apa dulu? Gimana dulu perannya, seperti apa dulu, sekrusial apa dulu? Iya, sementara dengan banyak kejadian di luar lapangan, shirt jualnya banyak lah, follower langsung. Instagram naik 4 Naik juta lah, langsung. ekspektasi fans naik semua. Udah pasti. Iya Udah kan? pasti, iya. Kaosnya juga laku. Kau sudah sold out duluan Gue pun kemana-mana. juga pengen nonton. Kenapa Jadi ada pengen ban tahu. bulian? Tapi kaosnya langsung kalau nggak salah nutupin beli apa? Iya, uang iya, kan belinya dia belinya loh. kan nggak terlalu Sampai, mahal. Iya. Namanya Heeh. konveksinya di Vietnam itu lagi pas tutup, jadi nggak bisa memenuhi permintaan pasar. Itu jadi sangat luar biasa ini efek soal trivia lah, Ronaldo. trivia Oke. kedatangan dia itu juga jangan lupa Ya. selain di atas lapangan juga di luar lapangan ini otaknya si Woodward dan Iya. Itu juga bekerja dengan baik. Cuman juga. ujung-ujungnya kan prestasi yang diminta. Ya, apakah bisa dapat atau enggak? Iya. Tapi tadi yang dibilang. Tapi gue penasaran kalau sampai 2 main bersama dan dapat penalti, siapa yang ngambil? Ya, Ronaldo. Ronaldo. Iya. Free kick. Makanya, itu tadi yang gua bilang. free kick gimana? free kick Ronaldo. Ronaldo Enggak. juga. Makanya peran Bruno itu dipotong Dengan masuknya Ronaldo. dengan masukin Kalau Ronaldo. free kick gue bilang kayaknya Bruno ya kalau Nah. ngelihat statistik tadi ya. Gimana, Coach? Ini bukan masalah statistik. Dia bilang di itu soal starter atau 3 ya. Gue sih pengen main, gue udah siap.
Si Ronaldo bilang Iya. gitu. Wah, Iya. sangat siap. Sekarang terserah pelatih. Gue pengen media menekan pelatih sambil bercanda dia ngomongnya. Atau gini, Tapi gue pengen jadi ini kan kelihatan egonya itu nggak hilang. Yes, tetap Ronaldo is Ronaldo. Iya. Walaupun di Nggak mungkin dia. Emang setiap free kick dari Bruno Fernandes masuk? Kan nggak. gimana Bang Harpa? Nah, kalau gue bilang sih tetap tadi ya. Kalau mungkin Kalau penalti kalau penalti Ronaldo, kalau free kick Bruno. Iya. Oke, Walaupun gue di Fantasy League gue kaptenin nih Ronaldo. Gue berharap gue salah sebenarnya. Semua begitu. Iya, Karena iya. semua rata-rata kan kardus, terutama fans MU. Nes, sebelum dikata-katain lagi kardus kita di Iya, luar. after this please discuss about AC Milan versus Lazio. Oke. Okay, and you told me before, Yeah? you really want to join us in English version? Yeah, in English version. Oh, of course. We don't care. I love you, by the way. Oh, But you ready? yeah, of course I'm ready always. okay. FP lagi with you, Nes. Iya. Lagi with you. Always ready. Oke. Ngomong satu kata bahasa Indonesia denda 50.000. Apalagi udah 50.000 itu. Udah gocap dong gua. Okay, let's check our first episode of Dewan Parit Indonesia English version. Please. Haris Pardede, I think, please. in my opinion, those who question the ability of Ronaldo at the age of 36 is box. Kardus. Yes. 50 grand! 50 grand, ya? Just want to answer. Man United never gave an No, offer. I guess Listen. it's like Haaland's father who likes to safari to Barcelona and then to PSG. Do you think that he will go to City, or he just like in his Instagram that he wants to United? I think it's by destiny. He now. By destiny, come on! You know, About fans I'm around the world. United fan. Yeah, No, having you a are high, one. having One a of them, high okay. expectation for Ronaldo. If you read on the social media, majority of Man United fans, they say, we will win Champions League. No, We I never will read win that. league." I never read that. I don't talk about you No, only. I never read. So how, Yes, welcome back Jebret Team. DPI English version exclusive only on Jebret Media TV with Medias Danar. Alright. By the way, I love you. Alright. Yeah, we don't talk about the Manchester United and Ronaldo again, but we talk about AC Milan and Lazio. Ya, gila ngomong AC Milan sama Lazio. pamulangnya kelihatan langsung ya. Pamulang PSD-nya kelihatan. Oke, Coba oke. tolong visit Instagram gue ada kado kesetnya AC Milan. Bisa dimenangkan. Ada kesetnya AC Milan. Iya. Maksudnya untuk fans Inter untuk mengesetkan AC Milan atau buat fans Milan? Terserah buat semua aja. Keset AC Milan pakai tanda tangan selatan. Nuh, ada tanda tangan Zlatan Ibrahimovic-nya tuh di keset ya. Tanda tangan Zlatan gitu, welcome. Ya sama aja. Oke, kita turutin permintaan Nesa ya. Tapi boleh nanti English version gue boleh diundang ya sebagai host ya. Ya, host pendamping. Oke, kita ngobrolin tentang AC Milan dan juga Lazio. Pengen tahu, Coach sama Bang Harpa, ini laga penting sebenarnya untuk AC Milan kembalinya ke Liga Champions, ya kan? Tapi dihadapi dulu pekan ini dengan Lazio, ya. AC Milan akan memenangkan yang mana? Maksudnya laga yang dipentingin yang mana untuk AC Milan? Apakah di Liga ataukah reuni kembali di Liga Champions bersama dengan Liverpool? Bang Harpa dulu deh, gimana? Pertanyaannya, skuadnya cukup dalam nggak untuk jalanin dua kompetisi ini sampai sejauh mungkin? Soalnya kalau gue lihat, menurut gue pas-pasan. Ya lagi-lagi balik, ini kan musim Covid kita nggak tahu. Ya kemudian tadi dia berapa kompetisi, di Copa, Champions League, domestik lah ada 3. Ya 3 lah ya, itu kan juga nggak gampang ya. So far sih kayaknya nggak ada yang terlalu gimana-gimana. 3 pertandingan awal, nah untungnya adalah 2 pertandingan awal Milan menang. Dan menurut gua permainannya kalau dibandingkan dari yang pertama sama kedua lebih baik, makin baik. Tapi Lazio-nya juga menang terus. Lazio juga bagus dibanding pertandingan pertama sama kedua, walaupun mereka kebobolan sekali-sekali tapi bagus. Makanya gue berharap 2 tim ini bermain imbang supaya Roma bisa naik. Oh, itu tujuannya. Soalnya ada taruhan antara mereka ya, AS Roma ya. Coach, tapi Ngarep boleh. ngarep boleh ya. Enggak, kita nggak ngobrol. Biar dia di DP ngarep, ntar gue yang dapet tiket. Ujungnya menang. Iya. Coach pengen tahu seorang Pioli akan seperti apa nih merotasi pemainnya? Apakah benar pengen tahu yang dipentingin untuk AC Milan sekarang apa sih prioritasnya? Liga tetap diutamakan, tapi nanti kalau nggak dalam skuadnya nggak bisa di Liga Champions juga? Gue rasa kalau Pioli realistis ya, Champions League itu kan buat income aja. Oke. Tapi gue rasa tidak realistis untuk berharap jauh
Sampai kalau dapat perempat final aja udah luar biasa. Tapi feeling gue grup belum tentu lolos. Nggak lolos malah gue bilang. Nggak lolos bahkan. Musim lalu aja kan gue bawain Copa juga. Ketika dia main di Copa, sementara dia lagi kenceng-kencengnya kan di Serie A, dia sempat Capolista. Terus karena ada Copa dia kan tentu berharap juga kalau Copa ya. Itu aja dia udah keteteran musim lalu. Nah sekarang dia ada Liga Champions, Liga ada Champions Copa pula. lagi. Dan tadi yang Coach bilang, duit di Champions League kan gede. Di grup itu kan 3 pertandingan home at least ya. Ada penonton lagi sekarang. Belum ada uang main, uang seri, uang menang. Uang menang. Uang menang, ya, segala seri. macam. Jadi gua rasa tetap mereka akan fokus cari uang sebanyak mungkin di grup. Nah cuman Tapi tetap bukan target. bukan target. Cuman bisa Ya, bermain, berpartisipasi, dapat income tambahan, which is Let's see good lagi. untuk AC Milan Ya, sekarang ya. Dan di grupnya itu kan juga menurut gue lumayan berat ya kalau dibandingkan mungkin grupnya. Nggak lolos. Bahkan Iya, nggak lolos makanya. kalau prediksinya Koci. Dan bukan nggak lolos aja, rank 4. Porto 3. Gue pengen dibisikin lagi nih sama Gary. Kalau untuk gue sih, mereka lebih mending fokus ke Liga. Karena mereka punya segala potensi untuk masuk ke 4 besar. Bahkan kalau kita lihat Juve yang terseok-seok sekarang, mereka bisa mempersulit Inter Milan. Iya, Inter. Cuman kita juga harus lihat bahwa Napoli sama Lazio ini punya pelatih baru. Segar ya jadi iya, coachnya. dan pelatih baru ini biasanya membawa atmosfer baru yang oke, ngerti nggak? Lazio bagus mainnya. Karena pelatih yang masuk ini bukan pelatih kemarin sore. Roma pelatih baru, Coach. Lo jangan mancing-mancing lo. Ya kan, kalau yang ketawa nih nanti Roma nih. Gue setuju pelatih baru, cuman pelatihnya kayak apa? Nah, ya kan? itu Kalau kan. dibandingin Spalletti sama Sari mah ya jauh lah. Emang iya, Gue Bang Arfa? kepancing. Emang iya, Nggak, coba gini. dong. Gue akan mau debatin Mourinho gimana. Cuman gue lihat gini loh, dia ini orang udah old school memang iya, tapi dia tahu diri gitu loh. Dia tahu diri. Makanya ke Roma. Makanya ke Roma, bener. Roma juga tahu diri. Bro, gue cuma punya uang 60 jutaan nih bro. Ambil deh. Mau enggak? Udah gampang. Enggak, gue nggak setuju. Dia emang nggak ada yang mau. Saat itu. Iya, Sampai nggak ada klub besar yang nawar dia. Iya. Kalau itu terjadi, Roma akan dilepeh. Betul, tapi- Sesimpel itu. Jadi tapi- bukan dia tahu diri. Tapi ingat gak waktu dari MU dipecat? Dia kan gak langsung terima tawaran klub kan. Dia jadi komentator dulu, segala macam. Nggak ada yang klub yang nawar Dia dia. masih milih-milih. Sekarang dia Nggak, klub bentar. Klub mana yang nawar dia? Berarti setelah dipecat dibeda dia? ini antara milih-milih sama nunggu tawaran dari klub. Iya, Ya, kejadian dia yang nggak mana dapet ya? tawaran. Tapi sekarang lihat juga, ketika dia di Roma pun kan nggak ada yang nggak ada yang wah gue nggak dikasih beli ini apa segala macam. Dia terima aja tuh uang hanya berapa 60 juta. Dan menurut gue dia belanjainnya dengan wise. Dia bisa Efektif. main. Efektif. Si kiri si Pina itu kan bagus mainnya, walaupun Tammy baru- Abraham. Tammy Abraham luar biasa dari awal. Gue udah bilang ini pemain bagus, tapi ada di klub dan waktu yang salah. Dia beli, kemudian juga si Verto ya. Verto juga mainnya makin oke. Makanya gue lihat wah ini ada kombinasi yang bagus nih. Old soldier sama negara, istilahnya negara nih ya si Roma ini yang nggak punya pemimpinnya gitu loh. Adanya si Mourinho. Tapi lagi-lagi targetnya juga nggak muluk-muluk. Ya, karena tadi dibilang saat Mourinho lagi kondisi sekarang berjodoh dengan Roma yang lagi begini Dari sekarang. 6 besar, yang feeling gue masuk tetap Juve walaupun terseok-seok. Juve, Terus? Inter Milan, AC Milan. AC Milan. Nah yang ini, Lazio, Napoli atau AS Roma. Oke. Masih ada Romanya. Ada Romanya. Berarti sepertiga. Atalanta kan? Bentar, gue belum selesai ngomong. belum selesai. Sabar, Bang Makanya Arfa, kalau gue sabar. ngomong itu kan gue kasih itu. Heeh. Plus Atalanta. Nah, Atalanta, Napoli, Lazio peluangnya jauh lebih besar daripada AS Roma. Makanya gue berani ambil tantangan itu. Nah, berarti siap-siap deh tuh nanti kita lihat Nggak ya apa-apa. jebret Masih tim ya. dua Jornata gue. Oke, masih 2 Jonathan. Walaupun udah menang 2 kali loh ya, tapi Iya, ya udahlah. oke, kita tungguin. Pelan-pelan Sekarang dulu. kita ke Lazio-nya deh, Lazio-nya. Nah, Yang lain juga menang 2 kali. Iya Keles. benar, banyak di tim Italia ini. Nih, salah satunya adalah Lazio, lewat mulus juga nih di awal-awal pertandingan. Potensinya gimana, Coach, kalau ngelihat Bang Harpa, Lazio? Jauh apa cuman emang di awal-awal doang dengan pelatih baru ya tadi Oh, gue dibilang, bilang Coach? bisa jauh. Bisa jauh. Ya, gue sih dari dulu zaman dia di Italia terus ke Chelsea, gue suka Sarri. Bang Maurizio Sarri. Lu Bang Harpa? lihat mainnya 2 pertandingan itu gila, bagus banget. Di luar ada, nah ini menariknya 2 kebobolan itu tau nggak lu dari sisi kanan si Mazzarri itu. Jadi mungkin itu aja gue lihat. Persis kebobolannya 2 kali itu dari kanan, cara ngelewatinnya juga sama. Jadi mungkin hanya ini harusnya si Mazzarri nih di kanan. Iya. Anyway, ya hanya di sini mungkin gue nggak tahu ya. Gue juga nggak terlalu ini. Apakah memang karena secara personalnya dia nggak oke atau memang taktiknya si Mazzarri yang nyuruh
main lebih agresif back sayapnya, itu aja sih kalau menurut gua. Tapi kalau transisi form menyerang mereka luar biasa mainnya. Semua Coach, ya, pemain gua dari setuju. berbagai lini bisa golin. Gue setuju dan AC Milan pun sebenarnya bisa ngelawan. Cuman gue in this case gue tetap unggulkan Lazio dikit. Lazio dikit. Ya. Oke, unggulin Lazio. Bang Harman? Gua seri aja satu sama. Seri sama karena yang tadi dibilang tapi ya. memang di luar kepentingan gue tadi ya. Tapi memang dua-duanya tim ini bagus menurut gue. Oke. Jadi dari pertandingan pertama, kedua itu kelihatan ada progresnya. Ya kalau Milan itu kan Oliver Giroud juga udah ngisi klasik number 9-nya menurut gue lumayan. Udah lumayan ya. Jadi kalau menurut Koci unggul Lazio dikit, kalau menurut Bang Harpasri, kalau menurut Nesa? Nes, masa Pak Koci bilang Lazio? Kalau menurut aku ya Milan dong. Kan si Gary aja tadi taruhan sama Papi Ropan. Oh iya? Iya, Karena kita apa, lihat Gary? lah ya. Kenapa sih di Fitnah sini sama banyak ikan taruhan? bakar. Kenapa sih? Aduh, pusing deh di sini kenapa banyak taruhan? Iya, makanya, Mau bandarin pusing ya. ya? Gary taruhannya sepiring nasi goreng. Mending nasi goreng Coach, somai depan Superindo. Tapi gue salut ya sama Dias udah mau bikin single, keluarin single. Yes. Pengen juga join di DPI yang Yes, English version. yes, Kayaknya lu yes. tuh multi talenta banget ya. Ya, Kayaknya kamu tuh terlalu wah deh buat aku yang lah. Iya. Ini antara multi talenta sama nggak tahu diri tipis sih. Oke, terima kasih banyak Jebretin. Terima kasih Koci. Terima Udah kasih, selesai? Bang Harpa. Udah. Cepet-cepet amat. Ya karena AC-nya panas jadi nggak berasa Coach. Terima kasih juga Dias. Terima Thank kasih you. Jebretin. Thank you, Jangan thank you. lupa Terima follow kasih. semua sosial media kita ya. Thank you. Udah lu prediksiin? Gua udah prediksiin. Makanya lu cocok jadi komentator. Nah, komentator ampas. Enak banget. Bisa pindah-pindah. Enak banget kerja cuma 2 jam dibayarnya. Kayak kerjaan 1 hari kita. Jebret gitu. Padahal gue yang kayak, hah? Oh dia masih inget ya? Ternyata juga makin banyak yang pengen akrab sama Raffi. Salah satunya contohnya. Banyak. Siapa aja? Pokoknya kalau lo nonton Celebrity FC adalah Inisialnya. yang masih nanggung ngetopnya. Tapi pakai begitu. belakangnya udah kayak tai. Iya. Bukan tidak mungkin. Raffi ini startnya dari Cilegon. Oke. Iya kan? Oke. Rans Cilegon. Berarti duitnya Raffi udah sebanyak duit Erick Thohir ya? Terus dari titipan itu menyingkirkan host yang sebenarnya. Jangan deh saingan sama Raffi Nu. Maksud Kita gua, mending dia kolaborasi bisa. kalau Nah, sama Raffi Nu. ya, ya, setuju. Jangan pernah Setuju. berpikir Ampun. lu mau bersaing sama Raffi. Enggak. Berkolaborasilah sama Raffi.